Saya undang dulu nih. Ini maaf nih. Eh, Iya, ya. Live ulang Om. Sudah live. Live. Oke. Tes lagi dong. Kayaknya ini malam minggu pada di rumah ya. Jadi susah jaringan. Oke. Jadi sekarang udah lancar, alhamdulillah udah lancar nih. Om Hendri, suara Lancar. suara lancar. Bagus, bagus kok. Suaranya malah lebih bagus dari yang tadi. Iya, Oke. lancar banget. Oke. Om Wira, suara bagus gak Om Wira? Om Wira udah pada ini ya, udah pada live. Udah pada live. Udah pada live tuh. Oh, udah saya Udah post pada dulu. keluar tuh. Enggak, bentar lagi pada masuk lagi nih. Tuh 16 orang tuh. Mira udah connect Om Mira. Minta suaranya dong Om. Ada suaranya nggak? Om Kiki. Om Kiki. Oh Om Mira, thank you Om Mira. Bagus katanya suaranya. Kita cek sound dulu takutnya kayak tadi lagi Om. Om Hendri masih di situ? Om Mira, gimana kabar Om Mira? Masih bagus. Oke, Om Adi Lihat Puan. komen udah mulai. Lihat komen dulu. Om Dede sama Om Adi udah mulai masuk lagi tuh. Oke, siap berarti. Oke Om, sambil ini lanjut aja Om. Saya aja langsung nanya Om lah. Ini Ya. Oke. awal Ya, mulanya nanya. gini Om, awal mulanya kenapa dari seorang kuli panggul tiba-tiba jadi game developer Om? Uh, itu ya seperti yang saya bilang tadi ya Om ya, itu karena tuntutan ekonomi sih pada dasarnya. Jadi Ekonomi ya? sebelumnya itu tidak pernah terbesit di pikiran bahwa ke depan itu bisa dapat duit dari dunia online kan. Secara kehidupan saya dulu itu memang semuanya cari duit itu dari dunia offline yang memang sebagai buruh kasar, pokoknya pekerjaan kasar lah. Aku pernah jadi TKI legal di Malaysia 3 tahun. Aku pernah jadi penambang ilegal di bom panas Sulawesi Tenggara, pokoknya macam-macam lah. Akhirnya aku pikirkan kalau aku gini terus aku jadi buruh uang, tak beruang untuk keluarga, untuk diri sendiri, masa sih sampai aku begini kan? Karena aku coba cari keuntungan di dunia online ini. Oh, ini Om. Jadi belajar di warnet. Jadi dari situ sih awalnya Om, dari ya. Ini kan sebenarnya kita kan udah pernah tahu lah ya sejarahnya Om Hendri itu kenapa ini akan pernah menerbitkan buku juga ya. Pernah menerbitkan buku tahun 2018 Om ya? 2016, lupa saya. 2016 Om. Ya, 2016 kan ya bukunya ini. Nah, pernah ikut ini nggak Om? Ikut kursus internet marketing sebelum masuk ke Android? Pernah Om. Tapi bukan kursus, cuman beli ebook aja sih. Tahun 2013 itu aku mencari-cari belajar dunia internet marketing, tapi bukan Android user, tapi lebih ke pembuatan blog, pembuatan web kan. Tapi semuanya paling web gratisan. Dulu sempat belajar di Asian Brain lah, ikut Ahira ya, kelasnya Mbak Ane Ahira pada saat itu. Ya, Ane Ahira. Saya benar tahu Ane Ahira tahun 2006. Senioran saya Om. Wah, gila. Senior lah, udah lama. Gini Om. Jadi sambil ya. Gimana? Gini. Ini kan banyak pertanyaan ya udah mau masuk ke saya biar koneksinya nggak ini lagi nih. Langsung aja nih ya ke pertanyaan, nggak apa-apa Om?
Siap. Oke, ada pertanyaan nih. Di titik mana seorang publisher Android harus sudah punya tim dan bagaimana manajemen timnya? Nah, seingat saya, Om itu punya tim ya, Oke, siap. gitu kan ya? Pernah Om ya punya tim? Punya. Silahkan dijawab Om. Itu, ini pertanyaan ke saya atau ke Ke, pertanyaan ke saya ya? iya, ke Om Hendri ini. Oh iya. Siap. Saya ulangi pertanyaannya Om. Ya, Ya, di titik mana ya? Di iya. titik mana terus saya mulai untuk sebuah tim ya. Oh iya, siap. Gini Om. Aku itu sendiri. Kenapa saya sendiri? Karena orang pada belum percaya bahwa saya itu bisa. Orang pada pikir, terutama keluarga saya sih, yang orang-orang terdekat, mereka nggak percaya kalau saya bisa. Jadi orang tidak mau, maksudnya mau aku panggil untuk gabung pun mereka malah masih sanksi kan. Mereka masih sanksi. Ini mereka bisa apa aja. Secara kita tahu dia cuma buruh kasar di pelabuhan, tapi sering berjalannya waktu terus sudah bisa menghasilkan dari dunia online kan di Android. Ini mereka malah kaget kan, wah rupanya bisa gini ya. Jadi ya manusiawi loh kalau orang udah bisa, orang udah bisa lihat bahwa orang itu mampu, pasti tergerak tuh dengan sendirinya. Akhirnya aku pikir kalau aku sendiri bisa memproduksi sekian, gimana kalau aku bentuk aja tim. Tim pertama yang aku panggil itu adik saya. Setelah itu pun aku ajar dari nol juga Om, soalnya dia juga nggak tahu apa-apa. Orangnya secara dia juga buruh kasar kan, buruh bangunan. Aku ajar dia gimana belajar Photoshop, Corel, tapi dasarnya aja. Jadi sampai sekarang dia malah jadi ujung tombak saya di desain-desain asetnya. Karena kebanyakan saya bikin game bukan ads. Terus masuk di 2016 itu aku nambah tim lagi, rata-rata anak muda ya, cewek-cewek sama cowok ya. Karena kenapa anak-anak muda yang usia maksudnya gini, usia putus sekolah gitu, usia putus sekolah sampai usia 23, karena aku pikir mereka punya semangat lebih, kadang lebih gampang dimotivasi dibanding orang yang udah berkeluarga. Rasa pesimis mereka itu lebih kurang, apalagi mereka lebih senang kumpul-kumpul dan fun-fun gitu kan. Jadi aku ajak lah mereka, aku kasih motivasi, daripada kamu nganggur kan, mending kau gabung sama saya lah. Akhirnya aku bentuk dari jadi tapi tim yang aku bentuk itu kita semuanya orang-orang yang nggak punya skill sama sekali dari awal. Semuanya dari awal. Ada yang beberapa malah belum ya, dari awal pernah sentuh laptop sekali. Kebetulan aku tim sampai aku punya tim itu 10 orang, 11 bareng saya lah. Tapi timnya lebih bisa dibilang sebagai kayak karyawan saya sih, karena saya ngegaji mereka tiap bulan dengan jumlah yang udah seperti kayak gaji gitu, kayak gitu kan. Setelah mereka gabung, akhirnya saya lebih banyak, ya, akhirnya lebih bisa berproduksi kan. Dari yang kemarin berapa aplikasi doang kita kerjakan malah jadi lebih banyak. Ya, lebih banyak. Itu timnya sampai sekarang ya, maksudnya jadi ada cerita manisnya sih Om. Oh, jadi cerita pahitnya itu ada juga. Wah. Iya, cerita manisnya itu saat aku ngerekrut orang, secara saya itu orang yang nggak paham sama sekali manajemen SDM atau manajemen keuangan. Jadi lebih ngerekrut orang itu berdasarkan iba atau rasa gimana, cuma ingin gimana lihat orang lain sukses. Karena aku pikir aku berkaca sama diri sendiri, yang aku tidak tahu bahwa tidak semua orang satu pikiran sama kita dan bisa seperti kita. Itu aja sih. Tapi yang saya pikir kok masa aku bisa mereka nggak bisa, itu aja sih. Oh, betul. Kita semua bisa, bahkan saudara saya beberapa 2 orang malah nggak bisa. Iya. Tapi aku pikir sih yang terpenting aku kan bikin jalan kan.
aku udah bikin yang baik, kalau memang kalian nyerah dikit-dikit ya udah. Sedangkan saya sampai saat ini belum pernah nyerah sih. Jadi saat memasuki 2019 awal itu udah mulai Goyah atau mulai makanya besar Om? bisa ngasih mereka 19 awal itu ngasih mereka itu ya udah mulai tantangannya udah mulai banyak sih. Maksudnya gaji pun nggak bisa aku bayar lagi seperti tahun-tahun kemarin. Tapi sekarang timnya masih 2019 itu dari gaji yang ngegaji mereka per bulan 2 sampai 3 juta per bulan per orang. Seorang itu Om? 2-3 juta seorang gitu? Ya. 2 sampai 3 juta itu seorang? Iya, ada adik saya malah satu orang 2-3 juta. Aku mulai 2016 sampai 2019 sampai sekarang sih. Tapi itu masa-masa gaji mereka 2016 sampai 2018 itu aku ngegaji mereka 35 juta per bulan. Buset. 35 juta per bulan. Iya. Wow. Soalnya adik kan yang ujung tom, iya. Adik ujung tombak kemarin aku gaji 15 juta per bulan sesuai dengan anunya. Tapi sebetulnya bukan gaji sih, kayak bagi hasil, apresiasi buat mereka, karena aku pikir yang saya hasilkan dari mereka juga besar juga kan. Jadi itu sebagai kayak bukan gaji sih, lebih apresiasi ya. Nah, jadi masuk 2019 itu kayak masa-masa pahit kan. Aku punya hasil dari dunia publisher Android itu alhamdulillah betul-betul luar biasa. Alhamdulillah udah bisa bangun rumah, bangun rumah buat saudara, buat mama. Aku bukan seperti gimana ya, itu buat motivasi aja ke teman. Buat motivasi. Ya secara kan kalau saya baca, alhamdulillah aku pikir siapalah. Halo. Ya. Maksud aku gini Om, siapalah saya pada saat sebelumnya bisa bermimpi bisa membuat rumah, buat keluarga kan. Jadi dengan ini luar biasa sih, maksudku dampak positifnya luar biasa. Gimana kita bisa ya kan kalau ke keluarga, ke orang-orang dekat, ya kan, anak, teman-teman juga yang ya kalau saya baca biografinya kan Om itu lulusnya nggak tamat sekolah ya, 4 SD kalau nggak salah kan ya Om ya. Kalau saya baca di portal berita sih, bukan di buku. Halo Om. Benar. Aku tuh ya memang hanya sampai kelas 4 SD sih pada saat itu, sampai kelas 4 SD karena masalah ekonomi lah, tahu lah, jadi nggak bisa lanjut lah. Iya. Oke. Aku harus hidup. Nah sebenarnya ini Om, biografi Om Henry G itu masuk ke materi di kampus saya Om. Ya jadi di kampus saya itu gitu. Ya ada namanya cyberpreneurship sama technopreneurship. Nah mata kuliah cyberpreneurship itu salah satunya ada nama Om Henry G. Saya suka liatin berita-berita Om Henry G masuk SCTP Award kalau nggak salah. Terus saya liatin Om Henry G yang lulusan SD saja mau belajar pemrograman Android, Unity. Masa kalian yang sedang kuliah malah leha-leha. Jadi saya sering memasukkan kisah-kisah para publisher, ya salah satunya Om Henry G. Ini kebetulan saya lihat sih ada mahasiswa saya di sini nih yang lagi nonton. Nah, jadi memang siap. Memang setiap orang itu memang harus ada kalau kata orang Sunda masih diudag anjing. Jadi harus bisa lari. Jadi harus bisa dikejar anjing dulu, harus kepepet dulu, baru bisa lari cepet nih. Benar. Betul ya. Nah ini Om, benar. Tadi kan benar, masalah
kapan harus membuat tim ini udah Om jawab, dan bagaimana manajemen timnya juga sudah Om jawab. Ternyata Om tidak menggunakan manajemen ya. Betul Om? Benar. Ya, jadi soalnya masalah manajemen gitu belum. Jadi semuanya ngalir aja Om. ngalir aja ya. Gitu. Tanpa ada schedule yang jelas. Semua berdasarkan pengalaman aja, iya. Ada. Memang nggak ngerti schedule gitu, manajemen SDM, manajemen keuangan, tapi sering berjalannya waktu akhirnya aku paham kan, belajar sama teman-teman. Aku banyak belajar sama Om Sopandianto tuh, ngajarin gimana tim beliau. Jadi aku paham bahwa rupanya nggak semua bisnis itu harus pakai hati kan, semuanya harus ada schedule-nya dan harus ada tujuan yang pasti. Apapun yang berdasarkan hati perasaan begitu biasanya ya cepat hancur gitu. Ya, aku udah dapat banyak pengalaman dari situ sih, dan memang apa yang saya lakukan di 2016 itu sampai awal 2019 memang banyak kesalahan dalam perekrutan dan manajemennya. Akhirnya masuk 2019 karena kapal ini lagi oleng kan Om, kapal ini lagi oleng. Aku mikir aku tetap di jalur ini karena memang ini udah jadi hidup aku. Pikir sambil aku bisa ngasilin duit untuk keluarga, untuk diri sendiri, memang passion aku ada di sini. Jadi aku nggak akan mungkin berhenti kan, walaupun kapalnya betul-betul oleng, hampir karam pada saat itu. Jadi aku mulai meeting sama teman ya. Saat 2019 kan Om tadi bercerita pilot ya, profitnya sangat turun sekali. Iya. Nah, ini orang-orangnya pasti kan istilahnya di PHK kan ya? Di PHK kan nggak Om? Nah itu yang aku maksud. Jadi masuk 2019 kita itu meeting. Ini aku kasih kumpul teman-teman saya kan, tim saya. Aku udah terus terang bahwa kita ini udah nggak bisa ngegaji kalian dengan standar seperti yang kemarin-kemarin, karena kalian juga lihat saat aku beli Godek, membuat APK itu udah auto suspend pada saat itu. Entahlah karena memang dunia publisher Android itu pada saat itu lagi rawan-rawannya. Apalagi macam aku itu yang masih reskinan ya pada saat itu. Adalah beberapa faktor yang bisa bikin kita kedetek. Jadinya aku kasih tahu ke mereka, kalau kalian masih mau bertahan, saya punya solusi. Bagaimana kalau dulunya itu kalian punya flat gaji sekian, sekarang jadinya sharing profit, ke kalian 40%, aku 60%. Itu sih bocorannya. Jadi akhirnya sekarang masih jalan. Kelebihannya sharing profit, aku pikir ke mereka kalau sharing profit itu total penghasilan kalian unlimited kan, tanpa batas. Maksudnya batas ya. Kalau gaji malah ada batasan, walaupun itu lebih safety. Tapi dengan cara ini kalian malah bisa jadi lebih baik juga. Susah senang kita hadapi bersama. Kalaupun memang suspend ya kita suspend sama-sama kan. Jadi kalau kita jackpot ya kita jackpot sama-sama. Yang aku maksud pada saat itu. Betul. Akhirnya tapi tidak semua yang bisa bertahan dengan yang bisa bertahan dengan pola itu Om. Halo Om. Jadi tidak semua yang bisa bertahan. Jadi sampai sekarang dari 11 orang bareng saya itu sekarang bisa 5 orang. Sisa 5 orang. Sisanya 5 orang ya. Berarti 5 orang kalau seorangnya digaji 3 juta berarti sebulan harus nyiapin 15 juta Om ya buat ngegaji mereka. Enggak. Sekarang aku enggak sistem gitu Om. Aku sistem sharing profit sekarang. Sharing profit ya. Iya, sharing profit. Om kita lanjut pertanyaan berikutnya Om ya. Siap. Om tuh sebenarnya dari awal tuh bermainnya game atau aplikasi?
game Om. Oh, game. Dari awal aku kenal dunia Android itu memang game, iya. Game. Jadi masuk 2018 pertengahan baru kenal yang namanya FC. oh, jadi sampai sekarang tuh Iya, game gitu. aja berarti ya. Nah, ada Iya, bocoran mungkin Om, bagus gamenya sih. lebih banyak game balap, game adventure, atau game arcade Om? Lebih banyak game adventure sih Om kalau saya. Adventure. Jadi teman-teman macam Om Sopandianto, Om Bayu Sidik Prawira tuh, beliau udah kenal desain saya tuh. Jadi kita tuh memang sering ketawa-ketawa aja kalau ngumpul. Ini punya gamenya ini game punya Om Henry karena mereka udah kenal desain saya tuh. Desain asetnya udah tahu. Emang Udah tahu. Jadi Om, kita udah saling bekejar-kejaran di di Nice itu, di Nice Adventure, di Nice apa racing. Om Sopan emang agak bahaya Om. Kemarin aja ke saya tiba-tiba nge-screenshot. Ini reskinan alien droid ya? Kata saya tuh, wah ketahuan kata saya tuh. Kok tahu ya? Emang agak bahaya tuh Om Sopan tuh. Om Sopan tuh spy-nya jago tuh. Jago ya. Oke Om. Keren analisisnya ya. Ini mah lebih ke pendapat Om nih pertanyaannya nih. Bagaimana perkembangan Ya. aplikasi game untuk saat ini? Apakah masih sangat gurih? Apa saja kendala yang dihadapi? Oke. Untuk saat ini sebetulnya pemain-pemain lama di dunia publisher Android itu udah pada tahu bahwa algoritma Google itu saat sekarang tuh betul-betul luar biasa susah untuk orang yang melakukan spamming. Walaupun masih saja ada beberapa teman pemain lawas itu masih bisa survive di 2020 ini dengan pola-pola yang mereka lakukan sendiri. Yang mungkin bisa dikatakan masih pola spamming ya. Tapi memang ruang gerak kita itu udah dibatasi banget sih sama Google. Sangat dibatasi. Jadi untuk saat sekarang memang tidak ada pilihan yang lain, memang kita harus main di kualitas dan untuk mendatangkan traffic pun sekarang harus lebih banyak dibantu dengan paid traffic paid traffic. Walaupun untuk saat sekarang tim saya sendiri masih mengandalkan organic traffic karena untuk main di paid traffic itu kan butuh dana yang lebih ya. Jadi masih mengandalkan sistem analisis keyword, masih analisis keyword sih, pencarian keyword dan penerapannya. Dan kebanyakan untuk riset-risetnya pun masih menggunakan tool-tool yang masih sering digunakan teman-teman sih, terutama tool-toolnya Om Bayu SP sama App Brain. Itu emang jos Om Bayu SP ya. Iya. Oke Om. Tapi kalau bicara peluang sih memang masih sangat kosong. Karena kalau sekarang yang penting dengan catatan kita tarung di segi kualitas aplikasi. Untuk ingin yang bermain area-area spamming seperti 2015 sampai 2018 itu peluangnya udah mulai kecil sih Om. Aku dari bocorannya, aku bantai 350 godep dalam setahun. Waduh, itu satu godepnya isi berapa Om? Ya. 350 godep. Isi satu godepnya nih berapa? Isi APPS-nya macam-macam. Ada sampai tapi aku nggak pernah banyak sih, paling 10 sampai 20 APK paling itu maksimal. Itu 350 godep dalam setahun dan kebantai 11 admob. Waduh. Disitulah masa-masa suram banget tuh. Masa-masa suram banget. Pernah udah mau PO di tanggal sisa 3 hari, udah mau masuk rekening udah kebantai lagi. Memang masa-masa suram lah. Iya. Kalau kan tapi saya alhamdulillah sempat ngintip akunnya kan, kalau nggak salah per day-nya itu $500 deh kalau nggak salah ya. $500 per day.
Aduh, itu kalau dikalikan sekarang lumayan Om. Kalau sekarang ya. Tapi Belum. tapi mudah-mudahan sekarang bisa $500 per day lagi ya. Amin, amin. Seharusnya Amin. bisa, Om. Seharusnya bisa. Peluang tuh tetap ada, tetap ada. Kita bukan apa ya, bermimpi iming-iming gimana. Tapi kalau melihat peluang sekarang, malah itu potensinya ada. Karena pertama, malah banyak yang gulung tikar di masa-masa sekarang yang udah nggak bisa mengikuti tos Google kan, Hmm. algoritma Google. Malah itu Kayak kan jadi peluang kita. Karena kayak memang ya malah persaingan makin dikit. Kata Sopan mah itu malah bagus. bagus. Mang Luki, Wah Bambang, bagus lah mereka ini Mang gulung Luki. tikar. Mm-mm. Nah, yang bisa bersaing mereka Mang Luki, Om Bayu SP itu kan semua quality semua Wah, kan. Om Alex Wicaksono itu Mang semua. Luki gulung tikar. Jadi Dia mah udah jualan batu mistik ya sekarang. Mang Luki tuh mah ancang-ancang aja Om. Tinggal nyari waktu yang tepat aja baru dia ngegas. Dia mah hoak, dia mah Om. Aslinya mah, gamenya banyak Om. Dia mah bohong Om, bener Om. Nih Om, lanjut pertanyaan ya. Jadi Ya. untuk pertanyaan tadi, apakah masih menghasilkan? Intinya masih gurih lah ya. Masih gurih. Masih Om, masih ini dengan catatannya. Maksud aku masuk di 2020 ini algoritma Google itu betul-betul luar biasa ketat. Mereka membatasi untuk area spammingnya, area spamming. Tapi untuk orang yang selalu mengikuti perkembangan dan aturan, seharusnya sekarang itu skill yang paling utama sih. Aku lihat skill di bidang desainnya sama mungkin codingannya sih. Codingannya. Kalau aku sih masih di area Resin, terus terang masih area Resin. Paling kalau nggak bisa di codingannya paling ya ke Aliandroid aja kan. Oh, wajib. Om ini semenit lagi bakal mati. Kita bikin new meeting lagi, saya kirim lagi. Nah sambil nunggu, udah mati duluan. Sambil nunggu Om Hendriji gabung lagi, saya mau melihatkan suatu trik. Bukan trik sih ya, yang kemarin dibahas sama Om Sopan, masalah HPK. Sebenarnya kami juga ada sistem HPK sih, cuman penulisannya mungkin agak berbeda dengan Om Sopan Nano. Itu, bentar sambil saya ini kan loginnya ke Om Hendriji. Om Hendriji, mana ya Om Hendriji ya? Harap stay ya, soalnya akan saya bongkar dikit, meskipun berbeda dengan yang Om itu ya, Om Sopan ya. Mana Om Hendriji ya? Di sini nggak ada. Om chat saya dong Om. Bentar. Ini Om Hendri, ini ketemu Om Hendriji. Om, saya masukkan lagi ID baru dengan password yang baru. Ya, dengan password yang baru. Oke. Sambil nunggu Om Hendriji gabung. Nah, jadi tadi yang ini dulu ya, yang banner dulu. Takutnya tadi keburu mati. Banner dulu. Kelihatan nggak? Kelihatan ya. Nah, jadi untuk yang kemarin bertanya masalah app.txt itu yang apakah aman untuk satu app.txt untuk beberapa aplikasi? Jawabannya adalah aman, karena saya sendiri satu app.txt ini untuk beberapa aplikasi penggunaannya, karena yang dibaca oleh advertise app.txt itu bukan app ID bukan app ID tetapi pub ID yang ini nih. Jadi
mau dipasang di 10 aplikasi, mau dipasang di 20 aplikasi juga app text-nya cuma satu karena yang dipanggilnya hub ID. Nah, sering yang nanya, ini kalau misalkan sudah diupload diapain lagi? Sebenarnya nggak usah diapa-apain lagi karena si Google akan nge-crawl sendiri, akan tetapi butuh waktu, butuh waktu. Nah, agar lebih cepatnya saat mengupload, si aplikasi cepat-cepat diupdate, cepat-cepat diupdate dan si link app.txt-nya itu disimpan di sini, ya. Nah, bagi yang nggak tahu ini nyimpennya di mana, itu nyimpennya di Build Gradle project, bukan Build Gradle modul app, bukan, tapi di Build Gradle project. Karena kan kita tahu sendiri kalau misalkan Android itu ada 3 Build Gradle, jadi jangan sampai ketukar. Nah, untuk HPK sendiri, untuk HPK ya, ini saya belum konfirmasi ke Om Nano apakah tekniknya sama atau tidak. Tetapi di kami sendiri, di kami itu menggunakan dua tipe di kami. Coba saya praktikan. Window Capture, terus mana ya? Waduh, nggak ada. Nggak muncul. Dok, nggak muncul ya. Ini aja deh, teks ini aja ya. Teks ini aja. Nah, tapi untuk sesi codingnya mungkin nanti ya, untuk sesi codingnya nanti lebih jelasnya. Intinya adalah di kami sendiri punya ini caranya. Yang pertama itu buka string XML. Nah, di string XML ini biasanya kami tulis di string XML-nya, misalkan string KW. Nah, ini misalkan apa saja nih, misalkan asuransi. Yang paling besar sebenarnya asuransi ya, asuransi sangat besar sekali. Mobile ini sangat besar, car asuransi, intinya tentang kesehatan pasti bakal besar. Nah, lalu bagaimana cara pemanggilannya? Ini juga sebenarnya entah benar atau tidak HPK ini yang yang kami gunakan ini berjalan normal atau tidak. Nah, di kami itu digunakan di interstitial yang sini. Di sini. Nah, disimpan di Bang Risa ya. SS Ada suara, ada. Bang Risa. Oke, udah masuk ya? Udah. Oke, nanti bentar Om. Bentar Om, kita lagi sambil nunggu Om barusan cuap-cuap dulu bentar. Cuap-cuap dulu bentar. Siap. Bentar, ini siap. Bang Luki apaan sih nge-tag saya? Su Henry G di-cut di tengah-tengah padahal saya lagi fokus. Belum Mang, tadi kan ini Mang, sesinya berakhir Mang. Oke, lanjut ya. Sambil ini sama Om Henry kagok nih. Nanggung, kata orang Sunda bilangnya. Nah, di sini tuh dipanggil di sebelum show. Jadi dipanggil misalkan string KWD sama dengan get string seperti ini. Nah, dipanggil get stringnya kemana? R titik string titik KW. Nah, bisa seperti itu. Jadi memang banyak cara. Nah, kalau yang untuk Om Sopan kayaknya berbeda dengan saya ya. Karena tadi saya beberapa orang saya tanya konsepnya seperti ini atau bukan. Dan memang ada penulisan dengan array.
Kalau dengan array codingannya agak agak panjang ya. Kalau dengan array misalkan array list string, sorry, kalau array pakainya ini array string, misalkan ini adalah KW. Nah, berarti kan ini KW titik add, kasih di sini misalkan asuransi, misalkan seperti itu. KW titik add mobile, ada yang seperti itu. Tetapi kalau saya juga belum mengetes seberapa besarnya teknik yang seperti ini. Sebenarnya seperti itu. Jadi harus ada subes-subes yang mencoba. Kalau Om Nano saya nggak tahu tekniknya seperti apa. Jadi ini bukan tekniknya Om Nano, tetapi lebih tekniknya punya alien. Tuh. Ini emang ada rekomendasi yang seperti ini yang saya baca juga, tapi untuk kami sendiri pakainya yang ini nih. Ya, kita pakainya yang ini. Disimpan di sebelum ini. Kalau saya cek sih memang sama ya alurnya dengan tutorial yang saya lihat. Oke, wala. Om Hendri udah siap Om Hendri? Siap. Oke, Om Hendri barusan iklan ya. Iklan dulu. Iklan. Soalnya kan sambil nunggu nggak enak nih kalau diam-diaman nih kayak pacaran nggak jelas gitu kan. Oke, Om Hendriji, saya akan lanjutkan ke pertanyaan berikutnya Om ya. Karena masih ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab. Sebentar Om, malah ke kelas Om. Nah, ini ada ternyata. Nasihat untuk pemain Android yang baru mau terjun ke game. Silahkan Om, nasihatnya apa Om? Ini udah ada ya. Gambarnya Indonesia kok nggak ada ya? Apanya? Okay. Ada nggak Om? Silakan belum, Om. Ini masih dashboard ya, belum ada kuliah Om. Udah live. Udah muncul udah ya? Om. Udah muncul malah. Siap. Oke, lanjut Om. Ini udah bisa jawabannya ya? Udah. Tadi ada pertanyaan gini Om dari Om Nayang Hendra nih. Oh, boleh lanjut Om. Tanyanya, halo Mas Henry, sharing profit itu. Ya, aku jawab dulu ya. Boleh. Halo Mas Henry, sharing profit itu source dari mana? Beli masing-masing atau dari Mas Henry? Ini Mas Nayang. Jadi sharing profit itu aku bagi ke tim saya itu 40% buat mereka, 60% buat saya. Tapi semua fasilitas mulai dari laptop, Godet, Edmob itu semua saya fasilitasi. Waduh. Jadi mereka ngerjainnya di rumah saya. Terus ada pertimbangan lain Om. Jika dalam sebelum mereka mencapai patokan traffic yang bisa mereka hasilkan, taruhlah semuanya 40%, kalau mereka dapat 1 juta baru dapat 400.000 kan, saya dapat 600-nya itu aku kasih 500.000 per bulan uang jajan Om. Jadi kalau nggak menghasilkan ya mereka tetap dapat. Nanti setelah mereka menghasilkan lebih gede lagi, taruhlah bisa dapat 10 juta kan dari proyeknya, baru kita bisa dapat 4 jutaan, aku dapat 6 juta. Jadi gitu sih. Intinya mereka nggak ada boncosnya sih. Yang boncos itu saya. Gitu Om kalau saya. Itu ngasih modal laptop. Tadi Om Rizky, siapa lagi nih? Rizky Pauji. Iya, itu Om Rizky Pauji. Mau tanya nih, saya pemula baru terjun di Android Publisher. Apa Publisher sekarang masih menjanjikan ya Om? Karena saya dengar sekarang Android jadi sulit. Gini Om, seperti yang saya bilang tadi,
ini sekarang pulang sekarang itu masih tetap menjanjikan, tapi dengan syarat Om punya skill. Jadi nggak asal nyepam gitu. Om harus perkuat skillnya. Jadi kalau reskin ya perkuat skillnya tinggi karena rata-rata apalagi Om lagi main di kategori nice game kan, di nice game atau nice apps pun sama kan, karena sekarang reskin atau desain orang-orang luar itu luar biasa, terutama di aset, di SS dan di ikonnya. Jadi kalau icon kita masih setengah-setengah, kalau masih mau ngandelin apalagi kalau masih mau ngandelin organic traffic kan, jadi gitu. Jadi belum masih tetap ada kok, belum tetap masih ada. Om Rizky Pauji mah kayaknya akun fake ini. Nggak ada. Iya mancing-mancing ya. Mancing dia. Paling ada lagi? Belum ada pertanyaan lain lagi. Belum ada yang ini, belum ada yang nanya. Nih ayo ada yang nanya dulu nggak nih? Belum ada pertanyaan. Belum saya lanjutkan pertanyaan ada dari yang nanya lagi, WA kan? nih. Biasanya kita ngomong tuh lebih lancar kalau ada yang nanya. Kalau dipancing-pancing susah ya keluarnya biasanya kalau ditanya spesifik nanyanya baru enak jawab. Yang boncos biar Mang Luki. Ini asal jangan si Akbar. Akbar mah kalau nanya nggak akan benar. Ini Akbar ya nggak bisa dijawab pertanyaannya. Nggak nyambung. Ini nggak nyambung nih anak. Emang si Akbar emang gitu, emang dia banyak musuh di mana-mana Om. Gini Om. Ini ada yang nanya. Ya. Bagikan tips dan nasihat agar tetap semangat dan survive bermain Android, baik pemain baru atau pemain lama yang gulung tikar seperti Mang Luki. Ini yang nanya siapa nih? Jadi gini Om. Ada deh. Hidup itu bukan sekedar motivasi sih. Kata Om Doni Rahman, motivasi katanya. Itu memang masuk akal. Jadi ada orang yang memang pura-pura tegar, padahal di dalamnya lagi gemuk ya. Tapi tanpa hidup tanpa motivasi itu pun itu hampa Om. Jadi orang gak akan bisa sampai ke tujuan tanpa motivasi. Jadi tidak semua orang yang melakukan hal tersebut bisa maju tanpa sebuah motivasi kan. Karena orang bisa semangat kalau ada motivasi untuk melakukan hal tersebut atau mencapai tujuan tersebut. Jadi hal yang pertama sih aku berpikir untuk tetap survive di masa sekarang yang memang lagi lagi susah-susahnya, itu ingat tujuan aja Stong. Ingat tujuan aja. Tujuannya apa? Tapi sekarang tujuannya itu nggak nebak-nebak lagi. Kalau kemarin kan masih main tebak-tebak doang. Jadi maksudnya taruhlah membuat aplikasi itu kita lempar ke pasar, enggak, kita main quantity aja lah, bikin sebanyak-banyaknya dengan harapan kalau kita lempar ke Play Store itu bakalan ada hasil, main untung-untungan aja. Sekarang nggak ada istilah gitu lagi Om. Susah ya. Sekarang harus dipetakan, ada planningnya sendiri. Ya harus di planning. Jadi melakukan sesuatu sekarang harus ada planningnya. Jika kita membuat ini, kita nggak boleh dengan kayak nebak-nebak gitu bahwa dengan membuat produk ini semoga aja ada hasilnya, nggak boleh. Itu dengan asumsi-asumsi begitu, dengan riset dan pengalaman harus memang dilakukan. Jadi sekarang kalau buat PPP risetnya udah bagus, desainnya udah bagus, baru kita lempar ke pasar, kan asal buat lagi. Betul Om. Oke Om, lanjut pertanyaan Om ya. Ya, boleh. Nih pertanyaan selanjutnya Om. Ini yang nanya baru masuk sebenarnya nih.
Kemarin kan Om Nano ini sedikit membocorkan cara melakukan riset. Nah, pertanyaannya itu, riset yang digunakan tuh lebih banyak untuk market luar atau market Indonesia? Oke, pertanyaannya buat saya Om. Ya, betul. Karena ke saya mah nggak ada yang nanya, Om. Oke, jadi gini, masalah riset itu ada bagiannya sendiri Om. Oh, Kita itu dipetakan dari riset global dan riset per negara, riset riset di premium country. country sama riset yang dari tier 2 dan tier 3 gitu. Jadi membuat aplikasi atau game membuat aplikasinya atau gamenya udah pas bahwa ini trafficnya akan datang dari negara ini, makanya aku siapkan dengan aspek begini, jadi enggak salah oleh. Jadi nggak ngasal-ngasal, Om ya. Ini Jadi kayak sama aja sih, riset itu sama aja. kalau kalau Ya, saya mah udah sama sekarang. aja Om. Bisa juga itu jauh lebih mudah Om dari dulu. Riset ya. Maksud saya gini, riset sekarang itu lebih mudah. Om bisa riset di penjualan source code kayak Selmai APPS itu, source code baru yang dijual itu bukan asal sembarang buat. Mereka itu meriset dahulu game-game yang lagi naik, lalu mereka buat sendiri, buat lagi Oh, source code. Melihat keyword-keyword yang lagi trending. Kalau yang lagi bikin yang main di apps itu, saya juga biasa riset di Code Canyon dipadukan sama uh, Google Play, App Brain sama toolnya Om Bayu. Nanti setelah dipadukan itu akan dapat penyelarasannya gitu, penyelarasannya baik dari penggunaan keyword dan penggunaan title-nya di deskripsi, di title dan di deskripsi itu akan dapat. Jadi meriset sesuatu dengan source yang banyak itu lebih bagus ya menurut saya. oh lebih bagus. Nanti bakalan dikumpulkan hasilnya, dan itulah hasil dari source riset itulah yang akan kita buat nanti. Okay. Jadi maksud saya sekarang itu serba gratis sih, banyak yang gratisan dan hasilnya malah lebih bagus. Yang penting pelatihan aja sih muridnya. Betul, Om. Yang gratisan itu memang sangat sangat suka sekali, Om. Kalau saya sendiri kan punya pasukan ya di kampus. Kalau punya aplikasi baru, tolong kamu angkatan ini di rate 5. Angkatan 3 tolong di rate 4. Angkatan 1 tolong di komentar bagus. Gitu. Kalau saya kan seneng gratisan, Om. Oke, Om, ini ada yang nanya Om Indra Supriyatna, Om. Om Hendri, pas badai Covid tim berkurang apa tetap? Bukan karena badai Covid ya, berkurangnya tadi karena. Nah, ya. Silakan Jadi Om. tim saya tuh masih jalan. Nah, ini lagi Om, ya. Di tengah badai Covid ini, pandemi Covid ini, itu kan mulainya Januari ya, yang dampaknya mulai, dan dampak yang terasa itu mulai di Maret ini. Tapi satu hal yang perlu kita pahami bahwa kita publisher ini, aku bilangnya publisher ya, karena saya terjun di publisher. Kita publisher Android ini malah masih bisa melakukan hal yang banyak orang-orang tidak bisa lakukan. Jadi sebetulnya kan masih bersyukur ya, di saat orang lain yang kerja offline, bahkan yang also pun masih malah terganggu. Kita yang dunia publisher malah nggak berdampak, malah traffic itu malah makin kenceng. Cuma yang jadi masalah karena dunia periklan kena juga, CPM iklan itu jadinya mengecil. Tapi itu bagus dibandingkan
orang-orang yang terjun di offline ya, di konvensional mata gitu. pencaharian yang lain, utamanya kayak Om. Jadi Kalau kalau Om Indra Supriana bilang masalah tim saya berkurang, malah makin stabil Om di sekarang, makin stabil, nggak masalah. Tapi teman Nggak ada saya di masalah Bandung dengan Om, bukti nih. teman saya di Bandung itu namanya inisialnya Lucky Lukita Om ya. Dia mah jangankan COVID Om, Ya, dari tahun kemarin udah gulung tikar Om. Jadi nggak ngaruh sama COVID, dia mah udah gulung tikar. Terus kemarin saya lihat dia jualan batu, wah pokoknya dari Subes jualan batu pokoknya Om. Jadi kalau kalau bagi Om Hendri sendiri mungkin masih stabil ya pas COVID. Tapi kalau bagi yang inisialnya Lucky Lukita itu sebelum COVID dia udah gulung tikar duluan. Memang kita harus ini ya, merasa bersedih lah. iya. Oke, Ini ada yang nanya nih, Om, apa nih? Ada yang nanya nih, Om Yusuf. Om Yusuf Papandi, Pay Traffic yang rekomendasi apa? Ya, nah gini ya Om, terus terang kalau masalah Pay Traffic, suhunya itu boleh nanya ke Bayu SP sama Sopandianto. Wah, Kalau saya betul-betul sekarang masih ngandelin organik, ya, masih ngandelin organik. Kalau yang paham bener masalah Pay Traffic itu Om Sopan sama Om Bayu SP lah. Jadi betul-betul aku masih organik sih sekarang. masih organik ya. Om, setelah ini pertanyaan ya Om. Kan udah nggak ada yang nanya lagi tuh. Kita lanjutkan pertanyaan ini Om. Ya. Selain Edmove, punyakah usaha lain seperti online shop? Halo. Iya, ya. Ya. 2019 kemarin itu tahun gagal fokus. Tahun gagal fokus buat saya. Jadi benar-benar hancur Om 2019 kemarin. Itu aku main banyak banget Om. Aku main all shop di FBN. Pakai forex juga ya. Skincare, ya kan? Main PPA, main forex, main AGC, ya, apalagi main Pinterest, semua lah dihajar. Jatuh-jatuhnya balik ke Android lagi Om. Jadi melihat rumput tetangga yang hijau itu tidak seindah kenyataannya Om. Jadi harus balik harus bertanya kembali ke diri kita, apa sih passion kita, apa sih yang memang benar-benar saat kita lakukan itu kita nggak terbebani bahwa kita senang ngelakuinnya. Saat kita melakukan karena sesuatu yang dipaksakan itu nggak bakalan bisa lama, karena sesuatu itu sebetulnya semuanya bagus, semuanya sama aja, apapun yang ditekuni itu bagus, tapi itu pertanyaannya balik ke diri kita sendiri sih, kita bisa sekonsisten apa di penghasilan itu. Jatuhnya saya tetap ke Android aja sih, karena memang udah terlanjur nyaman di sini kan, udah tahu seluk-beluknya juga, yang menurut saya kan sepengalamannya udah paham lah dikit-dikit gimana sih cara ngatasin ini, dan itu bukan cuma karena dari jaring teman-teman, tapi memang karena mengalami sendiri hal tersebut. Saya lebih banyak mengalami macam clue masalah multiple akun lah, apalah, itu saya lebih banyak mengalami, dan itu sebagian bisa saya kategorikan mitos. Kalau ada ada yang cara ini, cara A, cara B, cara C untuk mengatasi ini, itu biasanya bagian dari mitos. Tapi bisa saja itu worth it di mereka, belum tentu worth it di kita. Tapi apapun yang apapun yang saya katakan hari ini itu berdasarkan apa yang telah saya lakukan, apa yang berdasarkan pengalaman aja sih. Betul. Ini Om Franz nih, giveaway SC dong suhu Henry G. Wah, ini mintanya ke Om Henry G, bukan ke saya nih. Om Franz nih. Ini Om
ini Herawati siapa sih ini? Hah? Biasa Siapa dia Om? cloningnya. Akun cloning nih, siapa entahlah Eh, siapa nih. biasanya yang pakai aku clone itu dia nggak berani sanding wajah dengan saya Om. Jadi biasanya face ranknya itu di bawah. Kalau Mang Luki kan agak di bawah saya tuh 7 level. Dia masih agak berani. Nah biasanya yang di bawah 10 level itu nggak berani. Biasanya. Oke Om, kita lanjut Om. Jadi semua Siap, semua pekerjaan siap, dari siap. 2019 itu sekarang nggak dijalanin lagi atau dijalankan sama istri Om? Sekarang malah fokus kembali ke Android, jadi nggak ada dijalanin sama sekali sih. Bukan tidak mau ya Om, itu masih kategori pending, tapi untuk saat sekarang kita harus realistis aja sih, karena aku pikir orang yang betul-betul goblok ya orang yang sudah jatuh 2-3 kali di lubang yang sama dan masih mau melakukan lagi, itu betul-betul goblok. Itu bukan berani tapi nekat. Nekat Dan ya. ada nekat yang baik dan ada yang nekat yang goblok. Jadi kalau saya masih terjun di situ dan tahu bahwa saya tidak bisa konsisten di situ, itu apa? Saya buang-buang waktu dan buang-buang uang aja. Jadi lebih baik saya konsisten di sini dan kalaupun depannya saya bisa ekspansi ke mata pencaharian lain, misalnya Allshop dan lain-lainnya, mungkin tunggu betul-betul di Android itu stabil dan bisa auto profit saya. Di saat mungkin ada yang bisa handle tim saya selain saya, itu baru bisa aku lepasin. Tapi di saat masih kurang stabil gini, kayaknya saya buang-buang waktu belajar hal lain. Waktu ya. Ini ada Om Wahyu nanya katanya nih. Iya, benar. Om Wahyu nanya tapi nggak muncul di sini ya Om Wahyu ya. Katanya dia protes tuh. Pertanyaan tadi baca wae. Oh, nggak ada Mang Wahyu, nggak ada Mang Wahyu. Bentar saya balas dulu. Nggak ada ya. Saya lihat Mang Wahyu nggak ada yang nanya nih. Ada juga Om Nggak ada. Arnold. Om Henry, pencapaian yang didapat setelah jadi publisher Android. Apa tuh? Tuh Om Arnold tuh. Pertanyaannya mana Om? Ada. Aku nggak lihat. Ada. Nggak ada. Kayaknya akun clone lagi nih. Masa sih banyak akun clone sih? Iya, akun clone. Pertanyaannya gimana Om? Akun clone saya skip ya. Si Akbar katanya tuh. Ini Om Wahyu muncul lagi nih. Itu ada recommended mengganti Heiza nggak? Heiza aku malah ini pertanyaan kemana nih? Soalnya aku nggak pakai Heiza sih. Kalau iklan aku masih pakai Star App, Unity Ads sama AdMob. Nah, untuk clue-nya ya, aku juga pernah pakai Fun sih, tapi aku berhenti soalnya kena hold tuh, ada duit dikit, kena hold. Kemarin kena hold karena aplikator tersebut dia kena suspend dan disuruh perbaiki. Tapi ada beberapa teman malah yang udah gara-gara teksnya itu tag atau nggak bisa membuktikan bahwa itu original. Terus untuk alternatif Skynet saya masih menggunakan Star App karena saya coba Unity pun Unity malah lebih parah, nggak segurih dulu. Kalau dulu CPU Unity bisa sampai $5, tapi masa sekarang malah lebih mendingan Star App masa sekarang. Jadi saya itu di saya ya, nggak tahu sih di tadinya SC saya mau pasang Unity Add nih, nggak jadi deh. Kalau tahu kecil. Ada bocoran sih. Mungkin bisa pakai mediasi ad sih, kayak macam Epil gitu. Soalnya itu Om Bayu SP udah nerapin di salah satu di salah satu proyeknya sih. Dan aku pikir itu kan macam mediasi ads gitu kan,
itu nyari memunculkan iklan yang sesuai dengan permintaan yang paling bagus CPM-nya kan. Dan iklan yang masuk situ kan banyak, itu bisa masukin connecting ke adblock juga, juga. Nanti ke depannya mungkin aku mau nyobain Adblock juga di source code saya yang biasa Aliandroid kerjakan. Oh, mantap. Salah. Siap. Laksanakan. Nggak ada yang nanya lagi nih. Oh, ini masih Mang Wahyu yang tadi dijawab ya. Cigu ada recommended pengganti Hezep. Kan lagi dibuatkan SDK Alien, Mang Wahyu. Yang nanti kalau misalkan pakai SDK saya itu Mang Wahyu cukup tulis angka 1, maka langsung switch ke iklan lain. Gak usah di coding lagi, Mang. Mantap lah. Gak usah di coding lagi. Jadi nanti cuman manggil Mr. Kim ganteng titik equal 1, munculnya iklan apa gitu. Jadi saya mau bikinkan, tapi memang embel-embel depannya harus ada Mr. Kim. Om Bagus Suryanata, putus-putus Om, pasti pakai IndiHome ya? Betul sekali. Kacau ini emang IndiHome nih. Kacau ya. Putus-putus. Om Hendri, kapan kita ke Bandung lagi? Corona bar. Si Akbar ini. Si Akbar. Corona bar. Oke Om. Apa lagi Om ya? Ada nih pertanyaan nih, ada pertanyaan nih. Jangan dulu ini nih. Bagikan tips bagi pemain baru, cuman gitu doang pertanyaannya. Ini mah udah ya tadi ya. Ya terlalu general loh, nggak bisa. Maksudnya bagikan tips gimana? Kalau spesifik sih, paling enak nanya kalau pertanyaannya spesifik. Ya, maksudnya lebih enak jawabnya. Tuh Om Wira tuh. Om tanya dong, pernah nembak transition semacam Halloween? Oke Om. Aku pernah Om, pernah. Tapi pertanyaannya lagi, seberapa produktif kita jika bermain di area area nice trending, di seberapa produktif kita? Karena yang main di area nice trending itu harus dituntut produktif. Karena penggantian sebuah trending itu cepat. Nah kalau Om punya tim yang lumayan produktif, itu saran saya dibagi yang main di nice trending sama di nice yang evergreen, yang app-nya bisa selamanya produktif gitu. Tapi kalau nanyanya ke saya tetap lakuin itu, tapi hanya kayak hanya season-season yang memang bisa digarap, macam Halloween bisa, Ramadan bisa, Natal bisa. Tapi kalau macam Thanksgiving atau yang lainnya itu enggak, jadi paling setahun yang bisa digarap. Tapi pikir kita areanya itu kadang susah untuk ngupdate sebuah apps. Jadi kadang ngebuatnya udah se-quality mungkin, terus menguploadnya gitu. Jangan sampai selalu dibuka-buka, karena kita masih main di area lebih dari satu codec. Jadi area stream codec dari dari codec A ke codec B itu kita masih masih percaya bahwa mitos selalu membuka godep yang berbeda itu bisa saja kita terkena itu, walaupun mungkin masih di ranah mitos. Tapi saya masih percaya itu, bahwa kita ada kemungkinan terkena itu. Tuh lanjut Om Frans Setia tuh. Okay. Om Hendri Ji. Om Frans Setia. Om Hendri Ji, aplikasi atau gamenya pernah tayang di Play Store the best, berapa siap. juta download? Oke. Kalau rekor saya, kalau Sofan kemarin 5 juta ya. Kalau rekor saya sih pernah satu app juga 5 juta download. Malah
adalah yang saya ingat mungkin yang Om Sopan sendiri. Saya dulu mainnya di Nice Adventure Om. Adventure ya. KW-nya Paw Patrol. Coba tanya tuh siapa yang sering KW Paw Patrol. Ya main KW Paw Patrol, main racing, tapi semuanya 2D ya, 2D. KW-nya Paw Patrol, tapi nggak total sih penggunaan keywordnya. Dan itu betul-betul cepat. Nah, tapi ngebuat itu walaupun di area KWTM dulunya saya ngebuat se-quality mungkin, itu menurut saya se-quality mungkin, karena aku pikir di saat orang banyak menembak sebuah keyword dan pilihan user itu banyak saat melakukan pencarian keyword di Play Store, mereka akan terpaku dalam desain mana saja yang mencolok di mata mereka, yang kira-kira sesuai dengan yang mereka mau. Apalagi kalau di Nice Game yang area anak-anak itu betul-betul pilihan desain icon dan screenshotnya itu harus betul-betul menyesuaikan gitu. Jadi jawabannya itu Om, dulu saya pernah di area ya, maksimal 5 juta sih, sebenarnya luar biasa sih, luar itu biasa. Main. Nah ini Om Bagus Suryanata nih, ya Om. Lanjut Om. Oh ya, ini ada Om Bagus Suryanata ya, share trik 1 admob banyak godep Om. Admob banyak, share 1 admob banyak godep ya. Untuk saat sekarang nggak recommended Om, nggak recommended, serius. Saya pernah juga dikontak sama mungkin lagi nonton malah, dikontak salah satu AM ya, ad manager ya, AM ya, ad manager di admob. Jadi kita kontak-kontakan di WA, kata beliau, aku tanya itu bisa nggak Om aku admob dalam aturannya sih bisa, tapi itu rawan dan sebaiknya 1 godep 1 admob dan penggunaan 1 PCC itu 1 godep juga. Intinya jangan sampai ada kedetek masalah multiple. Tapi untuk area kita ini, area yang bukan spamming juga sih, maksudku area yang main multiple gini. Untuk saat sekarang saya maksimal 1 admob itu 2 godep, dan 1 godep itu nggak akan pernah lebih dari 15 APK, berani. Baik white, baik TN, apalagi TN. Kalau malah untuk main TN aku nggak berani pakai admob sekarang, udah nggak berani sama sekali. Pakai apa Kalau Om? TM aku main di Star App atau Unit TX. Star App atau Unit TX ya. Makanya aku mau coba deal malah, karena pilihannya lebih banyak kan situ, unit iklan yang bisa nongol sesuai CPM yang mana yang lebih menjanjikan. Aku pernah coba FUN juga, dan FUN itu juga anti APPS yang berbau trademark itu. Jadi sama aja sih kayak admob. Jadi untuk yang mau masih mau main di area TN, saran saya jangan main di admob lah, sama FUN itu bakalan rawan serius. Aku udah tumbang 3 admob tahun ini gara-gara masih ngeyel main di area itu. Nah, siapa lagi nih? Ini Om Adi Purwanto nih. Ya, kasih trik dong untuk ternak godep. Oke. Untuk ternak godep 2019 kemarin saya kebanyakan beli serius. Dan masuk 2020 tobatlah beli, karena malah belinya lebih mahal, dan kita nggak tahu itu mereka dibuat dari apa kan. Malah dulu yang buat itu malah kita kena charger back lah, aduh nggak lagi lah pakai itu. Jadi aku coba bikin sendiri kena juga ya. Aku pikir lebih memuaskan, lebih yakin kan lah kita memang yang salah atau apa. Dan alhamdulillah setelah menerapin metode itu bikin sendiri, malah ya lebih slow. Kalaupun kena itu karena saya main TN, dan itu ada jawabannya Om. Yang nggak ada jawabannya itu saat orang buat akun belum diapa-apai, belum diisi itu udah kena. Nah, itu jadi pertanyaan.
kesalahannya apa. Tapi di saat orang udah upload APK dan itu ada berbau-bau yang pelanggaran terus kena, ya gak usah protes, orang memang udah melanggar ya kan. Nah itu. Nah kalau trik untuk ternak godetnya gini om, saya masih melakukan satu godet di satu PC banyak godet dan alhamdulillah masih aman. Entah di tempat lain, dan segala cara pembuatan itu entahlah cara mana lagi yang belum pernah gue coba. Aku udah pernah pakai cara filter, bikin di RDP, bikin di filter, bikin di RDP Google Cloud, bikin di VMware aja, bikin di hanya pakai browser aja, pernah hanya pakai sharing profil, itu udah pernah semua aku lakukan. Dan akhirnya saya nemu cara yang mungkin ini di saya ya itu worth it. Dan ini bocoran ini aku dapat salah satunya aku padukan dari beberapa suku-suku, akhirnya kombinasikan sendiri sesuai pengalaman aja. Jadi aku siapin satu Chrome portable ya om ya, mana nih satu Chrome portable, lalu saya buat sharing profile, lalu setelah punya Chrome portable aku lalu buat profil sharing di Windows ya, ada kan di anu kan tuh bisa buat profil Windows lah, profil Windows yang local user itu. Nah di dalam local user itu aku install lagi VMware. Aku install. Tapi kan saat orang punya VMware di user profil utama itu bisa kok, nggak perlu install baru lagi di situ. Itu tetap jalan kok. Jadi aku nginstal VMware-nya di user profile yang sesuai akun Godek tersebut. Dan menyimpan VMware cache-nya itu ada di dalam user tersebut, di profil user itu. Nah, loginnya di situ. Loginnya saat VMware-nya ada jadi, aku buka yang Chrome Portable tersebut yang aku simpan di user tersebut. Jadi loginnya biar pembuatannya. Boleh untuk masalah Gmail, aku saranin pakai Gmail lawas lah. Pakai Gmail lawas. Kemarin aku belilah Gmail lawas bekas YouTube lah, bekas apa. Pokoknya jangan sampai yang terlalu fresh lah. Nah, dan kemarin aku coba tentang pembuatan RDP, ada yang aman malah ada yang kena. Kalau masalah filter malah saya banyak tumbang. Yang agak aman malah RDP Google Cloud. Tapi yang anehnya yang lebih aman malah hanya yang pakai IP Indo pakai filter dengan cara producer itu. Ini gitu doang. Ya, terus kenapa pakai Chrome Portable? Karena cacenya nanti disimpan di Chrome Portable tersebut kan. Jadi setiap saat bisa dipindah-pindahin nanti. Itu alhamdulillah kena, tapi aku kena karena aku yakin bahwa ya memang aku melanggar. Aku bikin taruhlah ada APPS guide di situ, ya kena udah pasti, dan memang melanggar. Jadi tapi kalau masalah kena belum diapa-apain udah kena atau bla bla bla, ya alhamdulillah belum sih. Sebenarnya gini om, dibanding 2019 kemarin ya om ya. Om Hendri, ini saya nambahin masalah nernak Gidep ya. Sebenarnya nernak Gidep itu kalau saya ya mudah sih sebenarnya mah. Cuman butuh flash disk doang om. Kalau saya sih. Jadi memang si Linux si Linux itu diinstal di flash disk yang ukurannya 64 GB atau yang 18 GB juga udah cukup sebenarnya sih. Nah, si Linux tersebut diinstalkan di flash disk dan diinstalkan juga Mozilla, udah gitu doang. Serius. Jadi si flash disk ini tuh jadi OS-nya kita. Mau buka dimanapun yang dibaca ya memory cache-nya yang di flash disk.
Itu ya modal prestis lebih murah kan daripada modal laptop gitu Om. Kalau ini yang nanya ini ya, yang nanya ternak gidep. Lagian kalian mikir ternak gidep laptop mulu, terus OS-nya harus diinstal dulu. Kan ada Linux yang portable. Ngapain diinstal-install? Dan itu ada yang pakai beberapa, ada yang pakai dan sharing dengan saya. Aman semua, Om. Serius. Aman. Jadi diinstalnya di flash disk itu Om ya. Iya. Download aja Linux portable. Lagian Linux juga nggak usah diinstal sih sebenarnya. Kalau Linux dipindahin ke flash disk juga, nanti bootingnya ke flash disk jalan dia. Mantep dah. Cobain deh Om. Padahal itu nggak pakai VMware atau pakai enggak, cuman pakai apa ya? Enggak, cuman bermodal beli flash disk 64 GB doang sih. Berapa sih sekarang? Siap. Cobain aja nih sih. Nah, itu Om Adi Poramta itu dapat trik lagi. Tapi setiap aku dapat trik gini pasti aku coba. Wajib, karena makin banyak trik aku makin banyak metode yang bisa aku pakai. Pasti aku coba tuh. Jadi nanti bisa digabungin tuh teknik-teknik. Dulu pernah aku diajarin di sharing juga sama Om. Alhamdulillah keren juga tuh masalah cara pembuatannya juga. Nah, habis itu aku dapat lagi bocoran dari Om Alex lah. Terus aku coba semua, terus berdasarkan pengalaman akhirnya ngerangkum itu gimana sih kalau dipadukan-padukan itu. Jadi segala sesuatu jangan asal dengar doang, terus nggak praktik, harus praktik ya. Ini benar. Yang paling benar itu saat kamu melakukan tersebut. Di saat kamu melakukan, kalau kerjaannya cuma nanya-nanya atau nunggu orang action dulu terus baru mau action, baru paling enggak lah, jangan harap lah. Intinya harus berani sih Om. Betul. Harus berani. Kalau nggak berani bakal jalan di tempat. Kan soalnya gini Om, terus terang ya, aku sering dapat malah di PM apa. Om cara ini A, I, U, E, O gimana? Oke. Cara ini Om. Besok ditanya lagi cara ini. Terus aku tanya, Om udah praktekin? Belum Om. Soalnya aku takut. Aduh, gimana mau bisa kalau kebanyakan takutnya daripada prakteknya. Betul. Ya kan? Susah Om, susah. Waktu itu mahal banget Om. Kalau nungguin orang praktek dulu, sama aja orang nyuruh orang split test dulu kan. Betul. Orang boncos dulu. Dan belum tentu orang tersebut mau sharing blueprintnya kan. Si Akbar biasanya itu yang gitu, si Akbar biasanya. Ya kan? Benar-benar. Ini Akbar nih. Lagi ini. Om Bagus tuh. Om Bagus Suryanata, 1 Edmob, 2 Godeknya dipasang STXT semua Om. Iya, aku pasang sekarang STXT. Kenapa? Aku ingin mulai sekarang betul-betul app saya itu 1 unit iklan, 1 apps. Kalau macam dulu kan ngambil 1 unit iklan terus dipakai rame-rame 1 godep, ya kan? Jadi nama unit iklannya itu nama godep. Kalau sekarang malah 1 unit iklan, 1 apps. Terus pertanyaannya, jika dalam 1 admob itu terdapat 2 godep dan taruhlah akhirnya dalam 1 godep itu ada 5 sampai 10 APK, akhirnya berbaur kan, dan nggak masalah. Terus pemasangan STXT-nya gimana? Itu bercampur nggak dan bisa berisiko multiple nggak? Kalau aku nggak, gini Om. Kalau pakai blogernya admob tersebut itu bakalan 1 link, tapi saya pakai stxt.com. Nanti bisa dikasih linknya sih. Atau siapa ya Om Bagus Suryanata, nanti aku PM linknya lah. Jadi aku daftar, aku ngambil kode HTXT dari tersebut, lalu buka di godep saya. Nanti daftar HTXT-nya itu di godep tersebut. Kenapa pakai HTXT bukannya admin, bukannya blogger untuk bikin HTXT? Ini saya berbicara gratis ya, yang gratis karena saya sedang gratisan. Betul. HTXT itu gratis, situs htxt.com itu gratis.
Terus di situ kita diwajibkan masukin URL APPS kita. Nah, makanya dia wajib pakai satu godep, satu link tersebut. Karena di saat linknya nggak pakai embel-embel STXT, dia bakalan nge-link langsung ke akun developer kita gitu. Makanya saat pendaftaran STXT itu disarankan dia daftar di email godepnya. Karena dia harus verifikasi email untuk kayak daftar biasa Om. Daftar di situs kan kita biasa disuruh verifikasikan kan. Gitu. Nanti teknisnya bisa lah nanti aku PM lah. Oh, betul. Nah, ini kata Akbar, pasanglah bedain domain aja XSL 15 ribuan. Ya, Bar, itu kan bayar. Aku kan ditanya gratisan, Bar. Akbar emang ngajak ribut mulu Akbar. Nah, si Akbar ini Sultan Mang Risa. Betul Sultan dia. Siapa lagi nih? Nah, Akbar juga nah pakai WiFi aman Om, serius. Dulu aku takut banget pakai WiFi. Sekarang aku pakai WiFi loh. Caranya cuma reset doang. Jadi jadi pagi-pagi saat anak-anak masuk kerja, mereka reset dulu modemnya. Ya, otomatis kan IP-nya bakal terganti tuh. Nanti setelah ada yang login mau masuk di godepnya, masuk dulu, setelah keluar baru di reset lagi. Jadi gitu aja sih. Pokoknya terus terang kenapa aku lakuin itu karena capek beli kuota Bar. Udah bayarin di home kan. Dulu aku anggota saya Om Andrisa satu modem satu orang. Bayangkan tuh berapa modem aku beli. Ada 10 modem. Belum lagi IndiHome. Ya, kosnya berapa? 100.000 satu modem. Nah, habis di situ aja. Jadi karena keadaan sih akhirnya dapat trik ya udah gitu aja sih. Gitu aja. Nah, siapa lagi nih? Ini Akbar masih nanya nih. Jadi satu flashdisk satu gidep ya, Mang koret-koret teuing si Mang ya iya atuh satu gidep satu flashdisk. Koret tuh Mang. Tapi mantap lah tuh Mang. Mantap tuh Mang triknya tuh. Aku ngikut juga ya. Tapi memang bener loh Om, itu aman Om. Ya, saya juga sering ngobrol sama yang pakai teknik ya, itu. Makanya Mang. Makanya aku mau ngikutin, ya kan? Aman gak aman? Kalau bagi saya, orang bilang aman gak aman itu gak bisa ditentukan selama kamu belum praktek sendiri. Jadi cobain aja lah. Jangan dengar ini, dengar itu terus gak praktekin. Percuma, serius. Nangkep banyak ilmu gimana pun kalau kamu gak praktekin percuma. Dan kebiasaan dengar ini itu dan gak praktekin itu bakalan bikin gak berkembang serius. Nah, banyak praktek. Pertanyaan paling umum aku dengar dulu, Mang Risa, pertanyaan umum paling umum dulu aku dengar ditanyain, Om, pendidikannya apa? Terus rahasianya apa sih kok bisa apa-apa? Tahu nggak rahasianya apa? Aku cuma bisa belajar membaca, karena bisa membaca aku bisa paham segala hal. Itu aja sih. Betul Om. Jadi paham ya. Tergantung manusianya aja, Iya. Om Putra. Kecuali kita buta atau gimana ya. Ini kata siapa lagi? Om Putra. Pak Kim ternaknya banyak di kampus, main bongkar aja sih Om Putra nih. Om Putra nih bikin rusuh aja. Ini ada lagi Om siapa? Zulpatah. Om Zulpatah. Waduh, kalau nanyanya ke saya, aku betul-betul masih organik Om sekarang. Dulu pernah 2018 kemarin main Google Ads, tapi boncos Om, nggak ngerti aku main Google Ads, lagi main FB Ads. Nah, kalau tanyanya ke Mang Risa nggak tahu lah, coba jawab Mang Risa. Enggak, saya main spammer di grup Facebook Mang. Siap. Juara Om Adi Purwanto nanya, Wifi pakai IndiHome? Iya, pakai IndiHome kalau aku. Makanya lemot ya. Ini juga lemot. Iya. Enggak, maksudnya mungkin bukan pertanyaan Om Risa Om Adi itu bukan. Mungkin dia tanyanya untuk masalah buka godetnya itu pakai IndiHome. Iya, aku pakai IndiHome.
Nah, untuk Om Bagus, siap Om, ditunggu PM tanya, siap. Kalau bentar ya, langsung PM aja. Wah, Om Bayu nih, itu Mas Sultan, 1 godep 1 laptop. Sultan. Tuh, Akbar tuh yang bisa main gitu. Sultan emang ini mana nih yang mau nanya lagi nih? Yang mau nanya lagi. Nah, ini Herawati siapa sih? Aku mau jawab tapi nanti malah mancing-mancing ya manggil saya. Siapa sih ini? Siapa sih? Nah, Om Bagus nih, Om Bagus. Om Bagus tuh. Kalau Edmond masih di limit atau lagi di review, jangan di bos pakai ads app-nya. Nanti makin lama di review. Oh, dia ngasih bocoran tuh katanya. Mantap lah Om Bagus. Betul, mantap. Mantap lah. Nah, inilah fungsinya kita sharing-sharing gini, ya kan? Kalau ada, jadi mendengar orang sharing gini, kalau ada yang om tahu yang di kolom komen, bagilah triknya, ya kan? Di sini kan saya yang tampil di sini sama Mang Risa belum tentu lebih tahu banyak daripada om-om sekalian, enggak. Itu karena saya ada kesempatan aja. Tapi bisa saja kan om lebih pengalaman dari saya. Jadi kalau om lebih tahu dan kebetulan ada yang komen dan saya nggak bisa jawab, tolonglah bantu jawab. Ya kan, namanya sharing-sharing. Dan kenapa saya mau tampil begini diundang live ini? Aku pengennya karena semakin banyak pertanyaan, semakin banyak aku belajar. Dan malah lihat-lihat komen gini, malah aku banyak belajar. Itu aja sih om. Banyak berinteraksi, banyak belajar kalau bagi saya. Tuh Om Dede tuh balas tuh Om Dede tuh. Terus masalah untuk ngatasi verifikasi KTP bikin godetnya gimana Om? Jadi gini ya, Om Dede Twidini Suryadi. Aku ada 2 cara untuk bikin godet. 1, pakai verifikasi KTP. Ya aku kumpulin lah KTP tetangga, KTP CRT gitu. Ini untuk pakai IP Indo ya. Nah, untuk cara kedua, siapin RDP. Saya malah saranin ke Google Cloud. Malah orang banyak takut malah ke Google Cloud. Katanya tetap Google, aku malah ke Google Cloud. Aku bikin RDP di instance-nya kan. Ada itu Google Cloud gratis $300. Daftarnya pakai Genius. Kalau bisa, kalau beruntung aja. Nah, saat bikin RDP dari Google Cloud, aku siapin lagi Gmail lawas. Tapi Gmail Press juga bisa sih, pernah coba, aman aja. Kenapa aku selalu bilang Gmail lawas ya? Itu aja sih. Mungkin aku lebih senang Gmail lawas. Nah, saat aku siapin dulu Gmail lawasnya. Lalu install di RDP-nya. Saat install di RDP-nya, aku download Google Chrome Portable di RDP tersebut. Saat udah install Google Chrome Portable, login lah aku di Gmail-nya yang Gmail lawas. Kalau Gmail lawas kan pakai IP apapun, walau mau pakai IP US, pakai IP apa, tetap bisa login dengan syarat pakai Gmail yang pakai verifikasi email. Karena kadang yang pakai verifikasi nomor HP itu bakalan susah kalau pakai IP lain. Jadi mau nggak mau dia minta masuk paling pakai verifikasi email kan. Nah, bisa lah login. Saat dia sudah login, saat dia udah login, barulah aku daftar Google taruhlah aku kebanyakan pakai IP saat buat RDP itu pakai IP-nya Singapura. Kenapa? Karena aku pikir lebih dekat lah dari Indonesia dan udah bagian dari luar. Yang aku butuhkan itu, aku nggak terlalu mau fake gimana. Nah, anggaplah orang Indo yang lagi singgah di Singapura dan daftar godek di situ. Jadi suatu saat aku terbang balik ke Indonesia, aku pakai IP Indo ya memang aku cuma mampir di Singapura kan. Waduh, keren. Nah, Singapura buat daftar doang ya. Nah, ini asumsi saya aja Om. Ya kan? Jadi saat udah pakai IP Singapura, udah login Gmail-nya kan, itu saat masuk di sesi pendaftaran, itu otomatis nggak ada verifikasi ID-nya Om. Saya pakai Genius ya.
Nah, saat masuk di sesi input PCC-nya tuh, aku nggak langsung input PCC-nya. Karena pakai IP US, pakai IP Singapura, pakai IP apapun, jika pakai RDP kan, kalau langsung masukin, itu masih ke detek Indo, serius. Nanti ke detek Indo, malah tetap disuruh masukin verifikasi ID, aku kena begitu. Nah, jadi solusinya, kita ubah dulu country-nya di bawah penginputan PCC tersebut ada tuh. Ya, kan ada tuh saat masuk di pendaftaran akun Google Play Console tuh, kan langsung disuruh masukin 16 digit, terus di bawahnya masukin nama, terus di bawahnya lagi ada country-nya kan. Nah, di country-nya itu sebelum input PCC-nya ganti dulu sesuai negara target. Kalau langsung target Singapura, habis itu baru masukin input PCC, nomor PCC-nya dan namanya. Udah selesai daftar, nggak perlu pakai verifikasi KTP lagi. Itu aja sih Om siapa nih? Om Dede. Om Dedet. Kita buka-bukaan loh malam. Om Dedet. Tuh Om Kanukod. Iya. Kanukod. Apalagi nih? Om Henry punya berapa akun AdMob itu? Ya. Gimana Om? Ini Om Kanukod. Halo? Ya, halo. Ada suara? Om Kanukod. Om Henry punya berapa akun AdMob? Akan diurus sendiri 100 akun AdMob-nya. Insya Allah mudah-mudahan bisa 101. Amin. Bisa di-manage. Ini Om, aku punya tim. Tapi untuk sementara aku tersisa 1 AdMob loh, serius. Waduh. Kemarin kena bantai dan ya untuk beli AdMob itu mahal. Akhirnya aku beli AdMob yang 2016 tapi belum datang PIN kan. Itu kan pernah ada beberapa lah beli. Sekarang ada 9 AdMob tapi baru satu nih yang siap tempur. Sisanya aku isi tapi belum PIN. Nah, tapi bukan saya sendiri yang manage ya, soalnya ada tim saya juga yang aku jelasin dari awal yang sharing profit itu ya. Kalau akun AdMob aku ada 9 gitu. Dan 1 AdMob itu aku usahain maksimal 2 gorden itu saat sekarang, bukan cara dulu ya. Nah, siapa lagi nih? Om nanya untuk PC bisa Mas? Bisa. Itu Mang Risa, Om Nanyang Hendra tuh nanya tuh. Oke, untuk PC bisa Mas Risa USB Portable Linux. Ya Om, jadi meskipun PC-nya diinstal Windows, jadi kalau misalkan pakai USB Portable, pas bootingnya pilih aja yang Linux, dia jalan kok Om. Dia jalan. Kalau mau lebih cepat mungkin lebih baik pakai SSD. Beli cache-nya lah. SSD juga yang ukuran ya, ada suaranya kan? Oh nih, ya ada. Ya. Nggak, aku mau nanya Om, maaf nih Om nanya, aku selalu mau nanya nih, baterai aku mau habis. Ini anunya berapa menit lagi Om? Udah. Terus jeda 40 menit lagi. Kalau udah yang tadi pertama mah nggak ada limit lagi Om. Mungkin ini ada yang nanya lagi. Oke, lanjut. Oke, saya jawab punya Om Nanyang dulu ya. Takutnya kurang jelas. Intinya sih nginstalin Linux di USB, intinya itu aja sih. Nanti pas nyalain PC-nya, pilih bootable-nya, first bootable-nya ke flash disk. Gitu doang sih. Ini Om Dedet ke Om Henry kayaknya nih. Tadi udah, Om Nanyang udah ya? Udah nanti saja. Ya. Nah, kalau ya pertanyaannya Om Dede, susah banget sih namanya Om Denny Suryadi. Ya. Dedet. Kalau untuk Google Cloud pembayarannya pakai apa Om? Bukan pembayaran sih, daftar. Kalau pembayaran berarti kita bayar ya. Daftarnya gratis pakai Google Cloud. Daftarnya pakai email yang sudah pernah melakukan pembayaran melalui Google. Apa tuh? Taruhlah email bekas suspend Google Godek itu bisa. Nanti coba daftarin tuh langsung auto tuh.
terus masukin PCC Geniusnya ya, tapi nggak dijamin bisa kok. Soalnya aku dari 15 email cuma berhasil 2. Tapi kan ya gitu, kan gratis juga, dicoba nggak masalah. Dan itu $300 loh, aku pakai udah berapa bulan. Apalagi mungkin nih bayar banyak godek pakai satu akun Genius bisa bisa banget. Nanti bayarnya pakai ikat ya, jadi saat pakai ikat pakai ikat dia intinya bisa loh. Itu pertanyaannya bisa aku jawab apa enggak ya Om? Yang Nanti mana? kalau tak bisa tolong di Om Mang Risa, kalau ada pertanyaan yang terlalu masuk di ranah tolong peringati saya lah, soalnya aku langsung jawab, gak enak sama teman-teman yang lain. Oh iya betul. Atau ada sesuatu yang nggak boleh aku jawab. Iya, emang ada ranah. Gak enak sih sama. Soalnya ada beberapa pertanyaan yang aku pikir aku malah nyeletuk nih jawabnya. Soalnya padahal ada beberapa pertanyaan yang nggak boleh. Betul. Ini aku kok kalau terlanjur ngobrol gini ya udah buka-bukaan. Memang sih gini. Aku tanya siapa tuh? Om Muki, kalau mau nanti PM aku ya, nanti aku tanya ya. Soalnya kayak ranah-ranah gitu ya. Nanti PM aku aja ya Om. Om Nanyang. Siapa lagi tuh? Om Nanyang dulu saya jawab dulu nih. Flash disknya SSD Mas. Flash disk itu nggak ada SSD Om. Jadi intinya kalau misalkan nggak bermodal flash disk yang 64, lebih baik beli beli SSD. Lebih besar kapasitasnya dan harganya juga nggak akan jauh. Itu. Tapi memang kalau beli SSD harus beli case-nya. Beli case-nya dulu gitu. Kalau pakai flash disk memang agak ribet sih. Kalau enaknya pakai SSD kan bisa dipartisinya lumayan banyak. Beli SSD aja yang merek Kingston yang kayak gitu Om. Siap. Mang Risa, ini Om Mbak Herawati atau Om Herawati nih? Jawab ya. Nanti versi Mang Risa. Nanti ini versi saya. Beberapa godek pakai satu koneksi, permasalahan nggak? Atau harus pakai VPN? Aku nggak pernah pakai VPN Om. Takut malah pernah kena. Maksudnya aku nggak pernah pakai VPN lagi sekarang. Pernah pakai kena bantai. Serius. Sejago apapun menyembunyikan dari Google kita juga kalau hanya sebatas VPN. Entahlah kalau VPN gimana. Soalnya aku pernah pakai yang premium loh. Aku pakai kena. Jadi tetap pakai satu koneksi, serius, modal reset doang. Kalau modem Telkomsel reset, pakai tethering pun aku pakai reset doang, pakai modem penerbangan habis itu reset lagi. Gitu. Terus siapa lagi nih? Om Dede, siapa nih? Om Dedet lagi. Siapa nih? Om Dede, maksudnya pembayar dan kemudian iya pakai Genius Om pembayarannya ya, nanti daftar Genius BTPN ya. Oke. Si Akbar usung dulu kau. Si Akbar mah gitu sih. Om Adi kalau pakai Linux yang Linux apa Om Riza? Yang ringan aja Om, yang ini Ubuntu atau Madripa aja Om, jangan yang macam-macam. Intinya itu adalah nginstall Mozilla-nya, intinya itu. Menjalankan Mozilla tanpa menggunakan Windows, intinya itu Om. Si Linux itu buat dipakai itu doang. Kalau pakai flash disk juga Linux cepat sekali. Itu ya Om Adi ya, mudah-mudahan terjawab. Saya sih kasihnya distro yang ini aja, yang Ubuntu itu aja lah. Om Bagus tuh saya ini, bukan ke saya tuh. Tuh Om Bagus tuh kan ngasih tipnya. Gila. Kita pakai Pindo aja buat Pindo. Cari KTP dari mana? Bikin app pinjaman online. Harus bikin syarat pinjaman pakai KTP. Gila. Wah ini mah kacau ini. Tapi gini Om. Oh iya sih. Kacau mah itu. Kacau ini. Aduh, udah pada tapi masih ada 40 loh yang view ya Om. Emang ada 40 Om. Mereka mah memang sambil nina bobo Om.
Sambil Nina bobo kita bercuap-cuap. Ya. Sambil. Oke Om Hendri, karena pertanyaan sudah nggak ada lagi pertanyaan dan sudah malam. Nanti kalau saya undang lagi dengan koneksi yang lebih cepat, mau nggak Om? Insya Allah selalu siap Bang. Yang penting bagus, baik aja, ada manfaatnya buat mantap sekali. Oke Om Hendriji, terima kasih atas ilmunya malam ini. Semoga bermanfaat untuk para viewer. Lain waktu saya undang lagi, dan kemungkinan info saja, kemungkinan ini untuk tamu mungkin saya stop dulu di Om Hendriji. Untuk Om Dwi, untuk Om Tio mungkin akan nunggu koneksinya sangat baik, karena saya sudah pengajuan naik kecepatan ke IndiHome, cuman belum dinaikin. Om besok siapa Om? Seharusnya Om Dwi, seharusnya Om Dwi Iswanto, seharusnya. Ya, siap. cuman kan karena koneksinya seperti ini, sepertinya saya untuk undang tamu saya skip dulu ya live streamingnya. Nanti nunggu koneksi saya cepat. Sama nih Mbak, Mbah Lulu mana sih? Ini bajunya dipakai loh. Bodo amat, mana nih orangnya? Nggak tahu tuh Mbah Lulu tuh. Udah di endorse nih, mana orangnya? Alah. Ini ada tips nih dari Om Sulupatah adalah Apik. Om, makasih banyak ya Om ya tipsnya ya. Nanti aku coba. Makasih banyak ya Om ya. Woi, mantap emang Om Jul nih. Wira swastika, oke. Tanya aku bilang. Oke. Sharing-sharing gini malah pas adalah orang berbagi balik. Tipsnya dapat. Oke Om, terima kasih banyak ya teman-teman ya. Terima kasih banyak terima bisa kasih. Undang ini. Pertama kali saya yang terima kasih nih Om. Terima kasih banyak ya. Oke. Ya, semoga bermanfaat ya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.